Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Nugroho Triyulianto. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM akhir 037. Nah, baik, jadi di sini saya akan membahas dalam video ini mengenai materi komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Rexroth CTRL-X ke PLC Schneider. Nah, ini merupakan salah satu materi yang ada dalam praktikum SCADA dan akan kita kupas tuntas dalam video kali ini. Oke, yang berikutnya yaitu di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas, di mana yang pertama itu akan ada latar belakang pembuatan video ini, lalu tujuan, kemudian ada mengenai materi-materi apa itu SCADA, Modbus TCP IP, HMI, Node-RED, PLC Bus Rexroth, dan juga PLC Schneider. Lalu kasus yang akan kami bahas dan juga codingan, setting modus Modbus TCP IP dan juga Node-RED, serta nanti akan ditunjukkan hasil akhirnya menggunakan hardware seperti itu, dan di akhir akan ada kesimpulan dari pembuatan video kali ini. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, industri modern pada saat ini membutuhkan otomasi yang terintegrasi antar PLC multi-vendor. Karena kebanyakan industri pada saat ini itu biasanya memiliki beberapa jenis PLC dengan beberapa vendor. Nah, gimana caranya buat bisa mengintegrasikan satu sama lain PLC? Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan menggunakan Modbus TCP/IP dan ataupun Node-RED. Nah, Modbus TCP/IP sendiri digunakan sebagai protokol komunikasi yang terbuka dan juga andal. Karena terbuka dan juga andal di sini bisa digunakan untuk integrasi antar PLC yang multi-vendor. Lalu Node-RED, SCADA, dan juga HMI sendiri mendukung monitoring serta kontrol real time, yang mana memungkinkan kontrol yang ada dalam suatu industri itu bisa dilakukan di mana saja dan juga secara real time seperti itu. Dan pada praktikum kali ini akan mengimplementasikan komunikasi Modbus TCP antara PLC Box Rexroth, Control-X, dan juga PLC Schneider. Nah, yang berikutnya adalah tujuan. Setelah melihat video ini, diharapkan kita bisa dapat memahami konsep komunikasi Modbus TCP/IP pada sistem otomasi industri, mengimplementasikan komunikasi data antar PLC Box Rexroth CTRL-X dan juga PLC Schneider, lalu serta mengonfigurasi Node-RED sebagai penghubung komunikasi Modbus TCP, dan juga mengintegrasikan HMI untuk memonitor dan juga mengendalikan data PLC secara real time, serta dapat menganalisis hasil pertukaran data antar PLC melalui jaringan Ethernet. Nah, yang pertama sendiri yaitu apa sih itu SCADA? Jadi secara definisi, SCADA adalah sistem kontrol yang digunakan untuk pemantauan dan juga pengendalian proses industri secara real time, dan fungsinya yaitu meliputi pengumpulan data, pemantauan sistem, dan juga pengendalian proses untuk meningkatkan efisiensi dan juga keamanan operasional industri. Jadi dengan sistem ini kita dapat mempermudah suatu proses dan juga bisa memantau dan juga melakukan kontrolnya seperti itu secara real time, dan juga kapanpun dan juga dimanapun, asalkan sistem tersebut terintegrasi dengan SCADA. Berikutnya yaitu mengenai komunikasi Modbus TCP/IP. Secara struktur sendiri, di sini ada medianya, yaitu menggunakan Ethernet, kabel Ethernet, yang mana itu merupakan Modbus TCP/IP, dan juga perannya yaitu sebagai klien atau peminta dan juga server, yaitu penyedia data, dengan metode yaitu akses data melalui alamat register. Modbus TCP/IP sendiri adalah protokol komunikasi industri berbasis Ethernet yang beroperasi di atas lapisan transport TCP/IP untuk pertukaran data antar perangkat otomasi. Nah, protokol ini menggunakan arsitektur client to server, di mana klien akan mengirimkan request berupa function code berupa alamat register, serta nantinya server akan memberikan respon sesuai data yang diminta. Dan struktur data Modbus TCP/IP sendiri terdiri dari beberapa tipe register seperti coil, yang mana itu biasa disebut dengan output digital, discrete input, input register, dan juga holding register. Dan keunggulan menggunakan Modbus TCP/IP itu mencakup kemudahan integrasi, latensi komunikasi yang rendah, jadi komunikasinya bisa tersampaikan secara cepat dan juga tepat, serta interoperabilitas yang tinggi antar perangkat multi-vendor, sehingga banyak diimplementasikan pada sistem otomasi industri, SCADA, dan juga HMI yang biasanya pada suatu industri itu ditemukannya beberapa vendor PLC. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai HMI dan juga Node-RED.
Antarmuka HMI merupakan visualisasi interaktif untuk memantau dan juga mengontrol sistem industri secara efisien. Jadi dengan menggunakan antarmuka HMI ini adalah untuk mempermudah suatu kontrol dalam memantau maupun mengontrol proses-proses yang ada di industri agar bisa dikendalikan dengan mudah oleh operator. Dan integrasi Node-RED. Platform Node-RED sendiri yaitu platform pemrograman visual berbasis Flow yang dikembangkan oleh IBM. Node-RED itu banyak digunakan untuk integrasi sistem IoT dan juga komunikasi data karena mudah dikonfigurasi serta mendukung berbagai protokol industri termasuk Modbus TCP. Nah, berikutnya yaitu PLC Box Rexroth. Nah, atau biasanya kita sebut CTRL-X PLC. Ini merupakan pengendali logika yang terprogram berbasis platform CTRL-X Automation yang dirancang untuk aplikasi otomasi industri modern. PLC ini mendukung arsitektur terbuka, sistem operasi real-time berbasis Linux, serta komunikasi industri berbasis Ethernet seperti Modbus TCP/IP, OPC UA, dan EtherCAT. Dengan kemampuan pemrosesan yang tinggi, fleksibilitas pemrograman, serta kompatibilitas multi-vendor, PLC Box Rexroth banyak digunakan pada sistem otomasi yang terintegrasi, SCADA, dan juga IoT. Yang berikutnya yaitu tentu saja kita menggunakan PLC yang kedua yaitu PLC Schneider. Dan apa sih itu PLC Schneider? PLC Schneider Electric sendiri merupakan pengendali logika terprogram yang banyak digunakan dalam sistem otomasi industri untuk mengontrol dan juga memonitor proses secara real time. Nah, pada PLC ini juga mendukung berbagai protokol komunikasi industri seperti Modbus TCP/IP, Modbus RTU, dan Ethernet IP. Sehingga memungkinkan integrasi dengan perangkat multi-vendor juga dengan keandalan yang tinggi, kemudahan pemrograman melalui software EcoStructure Control Export atau Machine Export, serta kompatibilitas dengan sistem SCADA dan juga HMI. PLC Schneider banyak diterapkan pada aplikasi manufaktur, proses industri, dan juga infrastruktur. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi sistem, yang mana akan adanya terjadi pertukaran data antara PLC Box Rexroth CTRL-X dan juga PLC Schneider. Dan di sini PLC Box Rexroth CTRL-X itu sendiri berperan sebagai Modbus TCP client yang mana akan membaca atau menulis data ke PLC Schneider yang akan berperan sebagai Modbus TCP server. Jadi data yang dipertukarkan itu berupa status input output dan nilai register yang kemudian akan ditampilkan melalui pada HMI dan melalui Node-RED seperti itu. Oke, baik, di sini yang pertama yaitu kita akan melakukan pengaturan pada program ataupun diagram CTRL-X. Dan di sini sudah saya tampilkan ini diagram CTRL-X yang kita gunakan pada praktikum kali ini dengan penjelasannya yaitu ketika nanti tombol on itu ditekan maka mesin akan hidup dan juga mengingat bahwa ia akan sedang bekerja dan mesin akan menghitung setiap langkah proses menggunakan counter. Jadi supaya tahu sudah beberapa kali proses akan dijalankan. Setelah itu mesin tidak akan langsung bergerak, tapi menunggu beberapa detik menggunakan timer. Ketika waktu sudah selesai, motor akan menyala dan juga akan membuka valve, menandakan mesin mulai bekerja selama proses berjalan. Dan juga sensor-sensor akan memastikan langkah dikendalikan secara berurutan seperti itu. Jika semua proses sudah selesai, maka mesin akan menghentikan gerakan dan juga akan menyalakan buzzer seperti itu. Di sini ada buzzer, jadi nantinya akan menyalakan buzzer dan juga lampu indikator yang menandakan bahwasanya program ini sudah dijalankan secara keseluruhan seperti itu. Dan setelah itu sebenarnya di sini ada beberapa setting yang harus dilakukan sebelum masuk ke diagram CTRL-X ini. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama yaitu kita akan membuka web demo kit yang mana itu merupakan salah satu perangkat SCADA yang ada di kampus kita. Itu demo kit 1 untuk masuk ke PLC CTRL-X demo kit dan juga nanti akan membuka program terakhir, program HMI, yang mana kita akan memastikan apakah CTRL-X itu sudah terhubung atau belum gitu. Dan kita akan juga memastikan alamat input output sesuai dengan CTRL-X. Lalu sesuaikan dengan ladder yang ada di sini seperti itu. Setelah ladder PLC sudah jadi, maka kita akan masuk ke simbol configuration dan juga checklist yang tahu kemudian build serta sudah tercentang gitu.
Nah, nantinya akan dilakukan transfer data. Setelah itu akan ke Ethercat, yang mana itu ke Modbus TCP, dan di situ akan tambahkan channel 4 sebagai reset, valve 1 di channel 7, valve 2 di channel 8, dan juga IM channel kelembapan A2 dan juga suhu A1 seperti itu. Dan nantinya itu fungsinya untuk apa sih? Untuk memberikan kemudahan dalam memproses suatu program seperti itu di sini. Oke, kita next dulu, kita perkecil. Nah, setelah itu nanti kita bisa langsung aja masuk ke bagian pengaturan node-RED. Dan di sini sudah saya tampilkan, ini ada pengaturan node-RED. Apa sih fungsinya node-RED ini? Jadi ketika kita menggunakan node-RED, kita akan membayangkan node-RED itu sebagai penerjemah dan juga penghubung di tengah-tengah antara dua PLC yang berbeda merek. Jadi node-RED di sini akan menerima data dari PLC box rod dan akan meneruskannya ke PLC Schneider menggunakan Modbus TCP. Jadi yang pertama, node-RED akan mengambil data dari PLC box rod. Kali ini dilakukan dengan node PLC. Di sini ada tulisannya PLC App Application SCM PLC Motor. Nah, ini merupakan program yang diambil dari PLC CTRLX gitu. Nah, setelah itu akan dilakukan proses membaca nilai variabel. Di sini read check. Setelah itu, setelah berhasil dibaca, maka node-RED akan menyiapkan data tersebut untuk dikirim. Dan di tahap ini read check ini dilakukan sebagai pengecek kondisi seperti itu. Nah, artinya jika syarat tertentu terpenuhi, maka tombol on itu akan aktif di situ, akan didebug di sini. Tentunya data setelah lolos pengecekan itu akan didebug dan juga akan diteruskan pada pengaturannya. Ditentukan alamat IP PLC Schneider dan port 502 itu sebagai tipe register. Biasanya itu tipe holding register, alamat register, serta jumlah data yang akan dikirimkan. Nah, seperti itu. Ketika Modbus sudah aktif, maka akan menuliskan data dari PLC box record ke register PLC Schneider. Dengan begitu, PLC Schneider dapat membaca dan juga menggunakan data tersebut dalam pemrograman laddernya. Seperti itu. Dan secara singkatnya, itu PLC box record CTRLX itu akan mengirimkan data ke node-RED dan juga setelah dibaca akan dilakukan pengecekan kondisi dan juga setelah itu dikirimkan melalui Modbus TCP ke PLC Schneider dan juga akan ditampilkan di HMI seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaturan Modbus TCP yang ada di PLC Schneider. Oke, kita akan switch ke bagian echo structure. Nah, di sini mungkin kita langsung aja klik di configuration. Pada configuration ini kita klik ETH1, itu artinya Ethernet yang mana kita gunakan untuk sebagai salah satu port untuk Modbus TCP ini. Nah, kita klik yang fix IP address. Kita masukkan IP address 192.168.1 dan juga 50. Lalu untuk security parameters kita enable semua. Lalu kita masuk ke Modbus TCP IOS scanner. Kita enable Modbus TCP IOS scanner dan kita di sini masukkan IP address dari PLC CTRLX box record itu sendiri. Nah, untuk IP-nya sendiri yang kita perangkat CTRLX sendiri itu yaitu 192.168.1.146. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya nanti Schneider ini bisa mengambil data-data dari program yang ada pada PLC CTRLX. Dan kita akan masuk ke pemrograman atau programming ladder yang ada di PLC Schneider kali ini. Nah, anggap saja PLC Schneider itu seperti seseorang yang ingin mengirim pesan ke mesin lewat jaringan seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya M50, ini M51, ini M10 dan juga Q02. Jadi ketika M50 ini on, maka akan mengirimkan data ke sini. Lalu setelah terkirim, begitu aktif, maka PLC akan menjalankan perintah read var. Tugasnya mengirim data lewat Modbus TCP IP ke perangkat lain, dan juga PLC akan mencari dulu jalur komunikasinya, dan setelah itu akan mengirim ke alamat yang sudah ditentukan. Setelah data masih dikirim, maka PLC akan menyuruh untuk menunggu
ini ditandai dengan status ini busy. Busy ini untuk status sibuk artinya, dan ketika pengiriman data itu sudah berhasil ke dari ya, data yang diambil dari PLC CTRLX ke PLC Schneider, maka akan memunculkan tanda yang down di sini, dan juga kemudian M51 ini nantinya akan menyala sebagai bukti data sudah sampai dengan aman. Dan ketika ada nantinya dalam proses ini apabila terdeteksi adanya suatu masalah, maka status yang akan muncul yaitu error di sini. Jadi ini hanya sebagai jembatan dari PLC CTRLX ke PLC Schneider. Nah, nantinya akan bisa dilihat ketika hasil akhirnya. Mungkin kita sweep lagi ke PPT. Oke, kita sweep. Nah, ini merupakan hasil akhir yang mana HMI itu sudah diatur sedemikian rupa untuk bisa memberikan kontrol terhadap PLC CTRLX, dan juga nantinya itu akan terhubung ke PLC Schneider. Nah, kita klik start, itu akan menyalakan valve, dan setelah 5 menit, setelah 5 detik itu akan menyalakan motor, dan motor ini ditandai dengan salah satu lampu indikator yang ada pada PLC Schneider. Dan jadi penjelasannya itu yaitu ketika tadi di HMI itu kita start, lalu kemudian valve menyala selama beberapa detik, 5 detik, setelah itu akan menyalakan indikator yang mana itu terjadi di PLC Schneider. Jadi di sini sudah melakukan komunikasi Modbus dan juga Node-RED untuk menyampaikan data dari PLC box record CTRLX ke PLC Schneider, seperti itu. Mungkin kita lanjutkan, kita dengarkan penjelasannya. Lalu setelah itu akan mengisi air dan menyentuh sensor PLC1 on. Nah, ini adalah ketika sistem ataupun proses PLC itu dijalankan. Membuka valve kedua. Lalu ini siklus akan berulang selama 4 kali. Kita menggunakan HMI yang terintegrasi langsung dengan PLC box record CTRLX gitu. Jadi selain datanya tertampil di sini, untuk data motornya tadi itu ditampilkan di PLC Schneider seperti itu. Dan ini ketika sistem itu sudah looping, sudah selesai menjalankan perintahnya secara lengkap, maka akan menyalakan buzzer. Di sini ditandai dengan lampu merah dan juga lampu indikator. Itu yang menandakan bahwasanya sistem ini sudah selesai. Oke, jadi kesimpulannya yaitu komunikasi Modbus TCP/IP sendiri antara PLC box record CTRLX dan juga PLC Schneider itu berhasil berjalan dengan baik di situ. Di sini dengan Node-RED itu akan mempermudah integrasi data, sedangkan HMI akan memungkinkan monitoring dan juga kontrol secara real time. Dan sistem ini membuktikan bahwa Modbus TCP/IP itu efektif untuk integrasi PLC yang berbeda vendor, yang mana tadi dibuktikan dengan implementasinya menggunakan hardware, yaitu antara PLC box record CTRLX dengan PLC Schneider itu bisa mengirimkan data yang mana itu data nyalanya motor dari PLC box record CTRLX itu, tapi ditampilkan di PLC Schneider seperti itu. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Harapannya mungkin teman-teman setelah melihat video dari saya bisa memahami dan juga dari memahami implementasi komunikasi Modbus TCP/IP ini antara PLC box record dan juga PLC Schneider, supaya nantinya bisa diterapkan di dunia industri yang mana pada saat ini juga cukup menjadi tantangan gitu untuk mengintegrasikan PLC yang berbeda vendor. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.